Ya, itu tadi pemirsa pertanyaan besar yang saat ini sedang didesak oleh para pecinta sepak bola di tanah air. Apakah mungkin pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert dicopot? Langsung saja pemirsa, kita akan membahasnya bersama sejumlah narasumber yang saat ini sudah hadir bersama saya. Di samping saya sudah ada wartawan olahraga senior Bung M. Nigara. Selamat malam. Selamat malam. Bung, sehat selalu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan di sebelahnya juga ada Gita Suwondo yang merupakan pengamat sepak bola. Selamat malam. Selamat malam. Ya, dan juga ada mantan pemain timnas Indonesia, Bung Dede Sulaiman. Selamat malam, Bung Dede. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Salam sepak bola. Salam sepak bola. Ini adalah semangat yang terus kita gaungkan, tetapi ternyata para pecinta sepak bola di tanah air ini lagi kecewa. Bung Nigara, ini bisa ditanggapi mungkin? Ya, saya kira kekecewaan itu lumrah, ya, wajar. Karena apapun juga kegagalan itu menimbulkan kekecewaan. Bukan hanya bagi supporter dan mereka yang datang jauh-jauh ke sana. Saya sendiri kecewa gitu. Saya sendiri kecewa sebagai wartawan senior. Ya, kita sudah berharap, bermimpi bahwa kita bisa Piala Dunia. Zaman Dede Sulaiman mencetak gol ke gawang India dulu. Ya, saya ngeliput tuh. Dede Sulaiman cetak gol. Kita 1-1 lawan India dan itu yang membuat kita lolos ke babak berikutnya ketemu dengan Korea Selatan. Ya, sayang juga waktu itu kita gagal lawan Korea Selatan dua kali main, 2 kali kalah. Tetapi yang kedua juga Dede Sulaiman juga yang cetak gol. Ya, waktu kita kalah 4-1 di rumah gitu. Jadi kekecewaan itu lumrah dan wajar, dan hanya saja saya kira kita harus bisa membatasi, jangan sampai hal-hal yang tidak harus terjadi. Misalnya ya nggak enak dicontohinnya, tetapi itu terjadi di Kolombia. Di Kolombia kebetulan tahun 94 saya juga ngeliput Piala Dunia di sana, di mana ada pemain Kolombia yang ya nggak enak lah kejadiannya. Dan ini nggak boleh terjadi di Indonesia, karena bagaimanapun kekecewaan itu kita punya batas dan kita harus salurkan ini ke tempat yang semestinya, yaitu kepada federasi. Apakah netizen atau supporter yang sudah begitu luar biasa memberikan support minta Patrick Kluivert diganti, ya silakan aja. Tapi tentu saja PSSI punya perhitungan tersendiri. Jadi saya kira nanti teknisnya bisa oleh Bung Dede lah. Iya, silakan langsung saja, kita ingin tahu teknisnya. Ini kan kita ketahui tentu tidak ada pemain yang ada di lapangan ini menginginkan kekalahan. Mereka pasti udah 1000% di lapangan. Nah, ini bagaimana menurut Anda? Oke, Mbak Windy, pertama-tama saya ucapkan dulu ya, memberikan apresiasi kepada para pemain yang telah berjuang sekuat tenaga untuk bisa memenangkan pertandingan itu. Tetapi kita harus mengakui bahwa kita memang Arab Saudi dan Irak lebih unggul daripada kita. Tetapi saya harapkan semoga para pemain tetap semangat, kerja keras, jangan berputus asa di situ, sampai di situ. Nah, kenapa dikatakan bahwa Patrick Kluivert out? Ya. Ada beberapa hal yang mesti dicermati, yaitu pertama, Patrick Kluivert tidak mempunyai taktik dan strategi dalam permainan. Kita nggak jelas dia mau main menyerangkah atau zona marking atau apa, kita tidak jelas dia. Yang kedua, starting 11 selalu berubah-ubah, Tidak pernah ada yang pakem betul-betul yang berkualitas 11 pemain itu. Yang ketiga adalah Patrick Kluivert tidak pernah bisa menganalisa kekuatan lawan maupun kelemahannya, termasuk kekuatan kita maupun kelemahan kita. Contohnya, waktu lawan Australia dan lawan Jepang, kita punya kelemahan di sektor bek kiri maupun bek kanan waktu itu. Lawan Jepang 4 gol dari crossing. Lawan Australia sama juga, dari crossing yang 3 gol itu. Jadi akhirnya memang Patrick Kluivert tidak punya kemampuan dan tidak berkualitas sebagai pelatih timnas Indonesia. Seperti itu. Merespons dari adanya kekecewaan ini, Bung Gita, apakah mungkin Patrick Kluivert selaku pelatih timnas Indonesia ini dicopot? Masih terserah federasi ya sebenarnya ya. Semua itu kan di tangan federasi, rapat exco dan sebagainya. Cuman persoalannya adalah sampai kapan Patrick Kluivert ini? Kalau kita lihat kan dari 8 pertandingan yang sudah dia pegang ya, 4 diantaranya dengan kekalahan. Dari 4 kekalahan itu
3 diantaranya dengan yang menurut saya formasinya salah saat itu. Formasi salah, pilihan pemain juga salah, pada saat itu pendekatan pada pertandingan juga salah game plan-nya. Artinya kita attacking, tidak waspada terhadap lawan yang juga punya kekuatan menyerang yang sangat baik, lawan Australia, lawan Jepang misalnya. Kemudian lawan Arab Saudi kemarin, dia memasang pemain, memang ada Kelvin Verdong yang hari H cedera. Tapi kan masih ada Tom Hai saat itu. Tom Hai bisa dimainkan sejak awal, dia pasang Mark Locke, itu titik lemah kita datangnya dari Mark Locke saat itu. Kemudian lawan Irak kemarin sebenarnya membaik sekali ya, pilihan formasinya oke, 4-3-3-nya oke, artinya kita di tengah juga bagus. Hanya saja kita tidak punya tukang gedor seperti Ole Romani pada saat fit. Ole Romani hanya main 45 menit dan tidak fit, itu aja. Nah, kedepannya kan akan ada FIFA Matchday bulan November, ada AFF, ada Piala Asia. Apakah Kluivert akan diberikan kesempatan untuk itu? Saya rasa juga harus ada pertimbangan dari PSSI sampai kapan ini Kluivert, karena yang lemahnya dari Patrick Kluivert adalah dia seperti tidak punya plan B pada saat plan A-nya itu mentok gitu. Dan di pertandingan 2 kali 45 menit kan sering karena kita berhadapan dengan lawan yang lebih canggih misalnya. Plan A kita nggak jalan ya. Lawan Jordan lah, lawan Libanon pertandingan persahabatan. Kita nyerang terus-menerus, kita ball possession, tapi kemudian Libanon menutup dengan 8 pemain bertahan, kita seperti bingung mau masuk ke daerah pertahanan kita seperti itu. Nah, Kluivert harus dipertanyakan oleh PSSI, mampukah dia merombak semua itu? Itu yang saya lihat dia tidak mampu sampai sejauh ini. Tapi apakah dipecat atau tidak itu terserah pelatih. Kemudian kalau tagar Kluivert out, rasanya agak keterlaluan karena sampai anaknya juga mengalami ya Kluivert out. IG-nya itu sampai ditutup oleh anaknya Justin Kluivert itu karena terus-menerus kan dicecer oleh orang Indonesia bahwa harus out, bapak lu harus out, bapak lu harus out. Tapi itu kan sebenarnya nggak pantas ya, bahkan sampai dia menyindir, di atap rumah saya ada tulisan Kluivert out, dia bilangnya seperti itu karena dia ngerasa bahwa ini nggak pantas ke dia karena dia nggak salah gitu. Iya, tidak terlibat dalam hal ini lah ini kan. Nah, Bung Dede, kita ingin mengetahui jika tadi kita evaluasi, benarkah selama dipegang oleh Patrick Kluivert ini juga jejak rekam jejaknya itu seperti itu, dan bagaimana menurut Anda sebagai pemain dari kacamata ataupun sudut pandang seorang pemain melihat prestasi dan juga sepak terjang dari seorang pelatih ini menangani timnas Indonesia? Oke, Mbak Windy, parameter coach apa sih? Parameter coach adalah, pertama adalah hasil. Hasilnya itu gimana? Kalau dia memegang tim, bisa memenangkan itu pertandingan dan bisa jadi juara, kan gitu ya. Lantas formasi pemainnya yang betul-betul dipasang sesuai dengan kualitas pemain itu sendiri. Berikutnya lagi adalah bagaimana setiap permainan itu kita bisa menampilkan yang terbaik seperti itu. Nah, Kluivert saat ini tidak pernah melakukan seperti itu. Jadi parameternya nggak masuk dia. Makanya saya sendiri mengatakan bahwa Patrick Kluivert out ya karena memang kualitasnya seperti itu. Baik. Nah, Bung Nigara, targetnya waktu awal itu memang kan targetnya itu untuk membawa Indonesia minimal untuk lolos Piala Dunia. Nah, ini sepertinya tidak tercapai mimpi yang sudah ditanamkan dan juga diberikan harapan kepada seluruh pecinta sepak bola Indonesia. Ini bagaimana? Sebetulnya kita berhasil ke Piala Dunia. U17 itu yang dilupakan orang. Tapi kan ini bukan yang dia naungi. Iya, sama-sama ke Piala Dunia. Bedanya usia, kelompok usia. Berarti gitu. Pelatih lokal sebenarnya bisa lebih diandalkan gitu maksudnya. Ya, saya kira itu nggak bisa head to head lah, ya, nggak bisa head to head lah. Jadi saya kira tadi Dede secara teknis sudah mengungkapkan hal itu. Gita udah bicara soal penetrasi kepada anaknya yang sudah nggak harusnya nggak dilakukan. Tapi ya itulah kemarahan orang yang apa ya, yang memang seperti itulah sepak bola. Yang tadi saya bilang Escobar itu di Kolombia, di Kolombia, gitu. Sesuatu yang pasti terjadi. Karena sepak bola ini adalah garda terdepan untuk untuk membuat bangsa ini melejit, itu sepak bola gitu. Ya, sepak bola ini menyihir dunia kok. Betul. Sepak bola cuma kalah dari Muhammad Ali. Muhammad Ali sendirian menyihir dunia. Sepak bola rame-rame, tetapi apapun juga sepak bola adalah bagian terpenting ya bagi kita, bagi orang Indonesia ini. Sepak bola alat pemersatu. Kita boleh berbeda pendapat soal pilpres, soal pilgub, segala macam. Begitu tim nasional kita jadi satu. Nggak ada partai, nggak ada kelompok, nggak ada apa. Jadi satu semua. Nah, ini sayang gitu loh. Sayang banget gitu ini lolos. Nah, tadi soal main bagus apa enggak, saya ingat Pak Akub almarhum loh. Ya kan?
Pak aku dilaporin sama Mas Basri, ini kita lawan Yak Mitra begini kita main bagus sekali. Pak aku bilang hasilnya kita kalah 1, marah Pak aku. Main bola tuh bukan cantik tapi menang. Gitu. Nah sama dengan Brazil 82, nggak berani pulang dia rame-rame karena 100 hari Brazil nggak pernah kalah. Begitu main di Piala Dunia bawa ke semifinal kalah. Semifinal atau semifinal ya kalau nggak salah ya. Menuju ke semifinal. Menuju ke semifinal kalah. Dan itu kalah pertama dan membuat Brazil tersingkir. Dan itu orang ngamuk semua. Dengan posisi seperti itu bisa dimaklumi kalau orang marah. Tapi sekali lagi jangan kelebihan. Karena apa? Karena anak itu nggak tahu apa-apa kok. Anaknya nggak tahu apa-apa. Apalagi juga tapi gini Mbak Winnie, Bung Nigara, saya tambahkan lagi ya. Kenapa saya kelihatannya kok semangat sekali untuk out Patrick Kluivert. Pertama nih satu ya, dia tidak punya etika. Waktu kalah lawan Irak, pemain-pemain itu mendatangi para supporter kita. Tetapi dia, Patrick Kluivert dan asisten-asistennya hanya duduk di bench. Tapi itu tadi dia mukul itu loh. Ya, itu memang kekecewaan dari situ. Tapi kan yang paling penting aja dia mesti datangi supporter. Apakah bukan itu bentuk kekecewaan mungkin yang tidak bisa terima sehingga... Sebetulnya nggak seperti itu. Itu yang pertama ya. Yang kedua, kalau kita lihat waktu dia ditunjuk sebagai pelatih timnas, dia diberikan kaos timnas loh. Tetapi setiap pertandingan dia tidak pernah maukan lambang Garudanya dipasang. Itu yang kedua. Kan seperti itu ya. Yang ketiga adalah ya apalagi yang mesti yang ketiga setelah kalah dia tidak ke Indonesia, dia pulang ke Belanda. Satu gerbong itu dia pulang ke Belanda. Mana etikanya? Harusnya kan secara nasionalisme dia nggak bisa dong. Harus dia tetap kembali ke Indonesia dan dievaluasi oleh Esko atau oleh Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir. Seperti itu. Iya, tapi kalau kita ketahui bahwa saat ini Patrick Kluivert itu masih menjadi pelatih timnas Indonesia. Ada kompensasi tidak yang harus dibayar jika tiba-tiba diberhentikan? Nanti Bapak-Bapak kita lanjutkan pembahasannya. Usai jeda pariwara berikut ini, pemirsa kami masih akan kembali.